Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-13 Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Yani Nur Aini SHMH beserta dosen asistennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Tadi beliau menjelaskan tentang hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan, macam-macam delik aduan mutlak atau absolut, suatu delik tindak pidana karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif, delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Tenggang waktu pengaduan, sejak saat itu orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Pasal 74 KUHP menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP. Penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan, tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terkait waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Nebis in idem, pasal 76 KUHP, istilah nebis in idem, nemo debit bis vexari, yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Syarat-syarat nebis idem: ada putusnya hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusnya yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Matinya terdakwa, pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.